فبأي آلاء ربكما تكذبان Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ini pembahasan kitab Nukhbatul Fikar fi Mustalahi Ahli al-Athar. Salah satu dari kitab di program Kuliah Mafatih Halil. Tadinya yang disimpan di program ini atau yang dijadwalkan itu Manzum al-Baiquniyah. Hanya saya terjadi sedikit perubahan karena masail dan kedudukan Nukhbatul Fikar itu lebih banyak, lebih tinggi. Dan kita berharap bahwa cakupannya untuk di awal dasar ilmu yang dipelajari di bidang mustalah al-hadits akan lebih mencukupi. Baik, jadi ini kitab Nukhbatul Fikar fi Mustalahi Ahli al-Athar karya Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Ilmu ini adalah ilmu yang menjelaskan bagaimana metode para ulama ahli hadits di dalam menjaga hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memeliharanya, merawatnya dan membelanya. Karena itulah orang yang mempelajari ilmu mustalah al-hadits artinya dia ikut masuk di dalam mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya di dalam memelihara syariat dan di dalam menjaga hadits-hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu telah datang atau telah ditulis oleh para ulama berbagai buku tentang syaraf ahli hadits, kemuliaan para ulama ahli hadits, wa fadluhum dan keutamaan mereka. Dari
hal yang paling menunjukkan keutamaan ahli hadits adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha faballaghaha kama sami'. Farubba muballighin aw amin sami'." Hadits mutawatir dengan berbagai lafaz ditulis oleh guru kami Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu taala, buku khusus tentang jalur-jalur riwayatnya dan faedah-faedah yang terkandung di dalamnya. Jadi naddarallahu imra'an itu doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperindah wajah seseorang. Naddarallahu imra'an sami'a maqalati. Dia mendengar ucapanku, mendengar pembicaraanku, haditsku. Fawa'aha, lalu dia memahaminya. Karena itu bejana yang dipakai untuk menyimpan air itu disebut wi'a, karena dia bisa menyimpan. Makanya kalau dia sudah dengar lalu wa'aha, artinya dia sudah pahami, sudah dia simpan pada dirinya. Setelah dia simpan, maksudnya dia hafal, faballaghaha kama sami'. Lalu dia sampaikan hadits itu sebagaimana yang didengar, sebagaimana yang dia dengarkan. Iya. Kemudian Nabi ingatkan, farubba muballighin aw a min sami'. Kadang orang yang hadits itu disampaikan kepadanya, yang mendengarnya ini kadang lebih paham dari maknanya akan daripada orang yang mendengarkannya langsung. Iya. Jadi didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu imra'an, semoga Allah memperindah, itu dari an-nadhara. An-nadhara itu keindahan di wajah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu nadhirah, itu wajahnya penduduk sorga. An-nadhara, berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah, kepada Rabbnya dia akan melihat. Karena itu dari sebab seorang itu bisa melihat Allah pada hari kiamat, mendapat kemuliaan melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, itu adalah mempelajari ilmu hadits dan menyampaikannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendoakan, naddarallahu imra'an, semoga Allah memperindah wajah seseorang. Makanya oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala, beliau meriwayatkan dari Sufyan ibn Uyainah di dalam kitabnya Syaraf Ahli al-Hadits atau Ashabil Hadits, bahwa tidak seorang pun dari ahli hadits kecuali ada nadarah di wajahnya. Ada nadarah di wajahnya. Iya. Walaupun di sanad riwayat Al-Khatib ada pembahasan, hanya saja itu populer ya, dari Sufyan ibn Uyainah. Dan dari sudut kenyataan itu memang terlihat pada para ulama ahli hadits dari masa ke masa. Karena mereka adalah orang-orang yang menyandang agama ini dan membela hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya.
Karena itu ahli hadits mereka adalah satu golongan dari umat ini yang dikatakan di dalam hadits mutawatir juga, la yazalun ta'ifatun atau la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin al-haq la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah wa hum ala dhalik. Kan terus menerus ada satu golongan dari umatku zahirin al-haq, yang selalu tampak di atas kebenaran, tidak membahayakan mereka orang yang menyelisih mereka atau orang yang menggembosi mereka sampai hari kiamat, dan mereka terus di atas hal tersebut. Iya. Dan ini kata Imam Ahmad rahimahullahu taala mengomentari hadits ini, menjelaskan maknanya sebagaimana di dalam Ma'rifat Ulumul Hadits karya Al-Hakim. Kata beliau, illam takun hadhihi at-ta'ifatu al-mansuratu ashab al-hadits fala adri manhum. Kata beliau, kalau yang dimaksud di dalam hadits ini satu kelompok yang terus-menerus tampak di tengah umat, mereka bukan ahli hadits, maka kata Imam Ahmad, saya nggak tahu lagi siapa mereka. Sebab itu adalah kriterianya ahli hadits dari masa ke masa. Karena itu kata Ibnu al-Madini, hum ahli hadits. Yang dimaksud itu adalah ahli hadits. Walladzina yata'ahaduna madhahib ar-rasul wa yadhubbuna anil ilm. Orang-orang yang selalu memelihara jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membela ilmu agama. Baik. Jadi wajar ya dari sudut ahli hadits ini keutamaan yang sangat besar. Dari dua riwayat ini saja, kalau kita perhatikan, saya sudah sebut dua riwayat mutawatir. Satu, naddarallahu imra'an sami'a maqalati, dan seterusnya. Yang kedua, la tazalu ta'ifa min ummati. Ini dua riwayat mutawatir sangat cukup sekali menjelaskan keutamaan ahlul hadits. Iya. Dan di riwayat naddarallahu imra'an itu banyak waqafat yang perlu kita perhatikan di situ tentang ahli hadits ini. Dari sudut keutamaan diberi nadharah, kemudian dari sudut pekerjaan dan tugas mereka. Karena pekerjaannya itu mendengar hadits. Sami'a maqalati, pawa'aha. Jadi bukan cuma mendengar saja, tapi dia pahami juga, dia hafalkan, dia pelihara. Iya. Faballaghaha kama sami', lalu dia menyampaikannya. Itulah ilmu riwayat. Ilmu riwayat. Dan dengan itu agama terjaga. Maka yang bisa menjaga agama itu dari masa ke masa, itu ahli hadits. Karena mereka yang menyambung dari riwayat-riwayat itu, dan mereka yang menyampaikan dari agama dan hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara, didengar oleh para sahabat radhiyallahu anhum.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat berbagai perbuatan itu dipahami oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka melihatnya. Ada takrir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap sebagian perbuatan sahabat. Terjadi kejadian begini, ada yang berbuat begini di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi membiarkannya. Bahkan Nabi memujinya. Nah, itu dihafal oleh para sahabat. Iya. Para sahabat menyampaikan seluruh hadits itu kepada orang-orang yang datang setelahnya dari para tabi'in. Bahkan para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjelaskan bagaimana hal-hal pribadi yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Seperti mandi janabah, itu bagian dari syariat. Dan ini dilihat oleh para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka yang menukilkan hal tersebut kepada umat. Kegiatan-kegiatan beliau di rumah itu bagian dari sunnah-sunnah yang terpelihara. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberi dasar-dasarnya. Iya. Karena itu dari sudut pendalilan ilmu riwayat itu selalu ada dasar-dasar di dalam periwayatan. Ada dasar dan pegangan di dalam periwayatan. Misalnya dalam penulisan hadits, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Uktubu li Abi Syah." Tulislah untuk Abu Syah. Tapi perintah untuk para sahabat menuliskan ilmu, menuliskan hadits untuk Abu Syah. Itu metode penulisan ada. Iya. Bahkan di pembahasan yang lebih detail di pembahasan ilmu hadits, di taqwiyah ala hadits, bagaimana sebagian riwayat yang lemah menguatkan riwayat yang lain, itu ada pendalilannya. Iya. Karena itu guru kita Syekh Wasiullah hafizahullah ta'ala, beliau menukil dari sebagian ulama India tentang dalil taqwiyah riwayat. Fa illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimman tardawna minasyuhada. Kalau tidak ada dua laki-laki yang menjadi saksi, maka boleh satu laki-laki. Tetapi satu laki-laki dan dua orang perempuan. Ya, satu laki-laki itu bisa berubah jadi dua orang perempuan. Ini dalil bahwa hadits yang tidak begitu lemah bisa dikuatkan dengan hadits yang tidak begitu lemah juga yang lainnya. Sehingga menjadilah dia hadits yang diterima. Menjadi hadits yang diterima. Iya. Ya, maksudnya dari sudut pendalilan di riwayat itu ada, itu jelas. Apalagi dari sudut amalan. Karena ini ahli hadits, amalan mereka terwarisi, tercatat di buku-buku. Dan fikih mereka di dalam memahami riwayat-riwayat itu adalah ilmu yang dipahami oleh para ulama ahli hadits. Iya. Ilmu yang dipahami oleh para ulama ahli hadits. Baik, dan inilah yang didekatkan oleh para ulama, dibukukan di dalam buku-buku hadits. Dibukukan di dalam pembahasan ilmu mustalah al-hadits ini.